Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Tokoh PKI di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Alimin, tokoh Partai Komunis Indonesia, dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Letak pusaranya tepat di belakang 5 makam pahlawan revolusi. Di Blok E, jasad tokoh Partai Komunis Indonesia disemayamkan. Di nisan tertulis Alimin Prawiro Dirjo, tokoh nasional, wafat pada 26 Juni 1964. Lokasi makam Alimin di belakang 5 pusara pahlawan revolusi. Ia termasuk kuburan paling lama dari ribuan jasad yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Setidaknya itu bisa dilihat dari lokasi pusara tak jauh dari pintu masuk area pemakaman. Nama Alimin tenggelam dalam jagat pahlawan nasional yang semarak dan setiap tahun dirayakan negara. Namanya juga dilenyapkan pada diorama makam di depan pintu masuk Taman Makam Pahlawan Kalibata. Di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Alimin barangkali sebuah anomali, bahkan di antara jajaran pahlawan nasional. Di negara yang anti komunis ini, Alimin bisa menjadi pahlawan dan bersemayam di Kalibata. Tentu saja keterlibatannya dalam pergerakan nasional hanya bisa dibantah oleh orang-orang yang buta sejarah. Beruntunglah Alimin. Dia meninggal pada 1964 ketika Soekarno masih berkuasa sebagai presiden. Hingga Taman Makam Pahlawan Kalibata pun masih membuka pintu untuk jenazahnya. Bahkan, gelar pahlawan nasional dianugerahkan oleh Soekarno berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163 tanggal 26 Juni 1964. Tak hanya Alimin, berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 53 tanggal 23 Maret 1963, Presiden Soekarno juga menganugerahkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Makam Alimin tak jauh dari makam pahlawan revolusi yang dimakamkan 1,5 tahun setelah Alimin. Hingga hari ini, belum ada pihak dengan kurang ajar memindahkan makamnya, seperti dialami jenazah Heru Atmojo. Dan karena buku teks sejarah menenggelamkan peran kaum komunis dalam pergerakan kebangsaan Indonesia, banyak pula yang belum tahu siapa Alimin. Dari sekian tokoh pergerakan Indonesia terpelajar, Alimin termasuk golongan langka. Kebanyakan orang terpelajar bukanlah berasal dari kaum kiri. Menurut Ruth McVeigh dalam Kemunculan Komunisme Indonesia, terbit 2010, Alimin bin Prawiro Dirjo lahir di Solo pada 1889 dari keluarga miskin. Ia dijadikan anak angkat oleh Ki Haji Hashim yang mengenyam pendidikan di sekolah Eropa di Betawi. Ayah angkatnya berharap Alimin akan bekerja sebagai pegawai negeri pemerintah, namun ia malah masuk dunia politik dan menjadi jurnalis. Semula, Alimin adalah wartawan koran Jawa Muda dan bergabung dengan Budi Utomo. Setelah muncul Syarikat Islam yang begitu jelas garis perlawanannya pada politik pemerintah kolonial, Alimin pun bergabung di sana. Setelah beberapa waktu, ia juga pernah tinggal di rumah kos milik Cokro Aminoto bersama Dr. Radikal Cipto Mangunkusumo. Ia bergabung dalam organisasi bernama Insulinde, juga ikut serta sebagai editor di jurnal bernama Mojopahit di Betawi. Alimin belakangan aktif mengorganisir para buruh pelabuhan dan pelaut. Ketika organisasi komunis pertama di Indonesia bernama Indise Sosial Demokratik Berenekin, Alimin bergabung di situ. Belakangan,
organisasi itu menjadi Partai Komunis Indonesia. Dia menjadi pimpinan wilayah Jakarta sejak 1918. Menurut Robert Grip, dalam Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945 hingga 1949, terbit tahun 2010, Alimin yang bergerak di Pelabuhan Tanjung Priok juga berhubungan dengan Jawara Banten. Belakangan, PKI wilayah Jakarta dengan sadar merekrut para jawara itu dalam pergerakan. Sikap militansi dan solidaritas kaum jagoan dari dunia hitam itu memberi perlindungan bagi PKI dari gangguan penjahat lain yang disewa oleh penguasa kolonial maupun kaum kapitalis industri sekitar Jakarta. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin berkelangan dari satu negara ke negara lain seperti Tan Malaka. Mereka berhasil lolos dari kejaran pemerintah kolonial. Ia baru kembali lagi ke Indonesia pada 1946. Sempat sebentar aktif di PKI yang baru dibangun lagi. Tapi sebagai tokoh tua, ia kemudian tersingkir. Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.